pentingnya belajar Quran. Kemudian tradisi kita termasuk tradisi Bali, Mbah Munawir. Kalau tahu banyak lah tentang cerita Mbah Munawir karena bapak saya itu hafal Quran, mbah saya hafal Quran dan diantara sanatnya pasti lewat Mbah Munawir. Quran di Indonesia itu kalau nggak lewat Mbah Munawir, diantaranya lewat Kiai Said Sampang. Sekarang sudah generasi ketiga kalau nggak keempat yang sekarang kalau nggak salah Kiai Rafiq bin Mansur bin Kiai Said. Dan di keluarga kula keluarga Lasem sama keluarga Damaran di Kudus. Dulu itu di antara keagungan Quran itu keahliannya ulama memberi penjelasan. Sebab itu disebut wal kitabil mubin, punya kemampuan mencerahkan. Kalau memberi analogi, kalau kita belajar Ihya, itu hal yang tidak masuk akal itu menjadi masuk akal. Misalnya begini, orang itu kalau dirasani itu harusnya seneng karena itu aib kamu dibuka dan kamu menjadi tahu. Lau akhbaroka mukhbirun bi anna fi jubbatika akroban aw hayatan akun tataskuruhu. Kalau ada orang memberitahu saya bahwa di baju kamu ada kalajengking atau ada ular berbisa, kira-kira saya matur nuwun apa enggak? Harusnya matur nuwun karena itu bahaya sekali kalau ada di tubuh saya. Harusnya ketika orang itu dikritik dengan kesalahan yang nyata, bukan fitnah, kesalahan yang nyata. Kesalahan Anda itu lebih mudirrah fi dunyaka wa akhiratik. Kesalahan Anda itu bahaya sekali di dunia dan akhirat. Sekarang kamu menjadi tahu karena dikasih tahu. Harusnya matur nuwun sama yang ngasih tahu. Kama anna huzati lau akhbaroka mukhbirun fi anna fi jubbatika hayatan akroban akun tataskuru. Pasti kita terima kasih. Tapi kita sebagai hafid Quran kalau disuruh belajar fikih, wong aku mondok kon ngapal kok belajar fikih. Kadang-kadang malah saking kaconya itu, aku wong Quran, aku wong kitab. Memangnya kitab jubuk konti nak boten nggih Quran. Jadi masalah-masalah yang saya sering dikelui beberapa kiai termasuk Gus Kafabil Lirboyo pernah cerita, saking nggak pernah ngajinya, ada orang takut mutah karena hamil pas sholat ngunyah permen. Nggak tahu kalau itu membatalkan apa? Sholat. Jadi banyak cerita-cerita nyun sewu tanpa ingin tangkis merendahkan hafidh-hafidhah kita, hamalatul Quran, hamilat ini ada masalah fiqhiyah keseharian. Kalau dulu itu udah ada. Kunna nata'allamul Quran, kunna utinal iman qoblal Quran. Kita ini dikasih iman dulu baru dikasih Quran sehingga iman kita mantep. Baru belajar Quran. Fana ta'allamuha asro'aya. Dulu kalau istilahkan Quran memang pakai dhamir mu'annas karena artinya ayat. Terus dan kita tidak beralih hatta nata'allama halalaha wa haromaha. Dan kita tidak beralih sebelum tahu halalnya mana, haramnya mana. Ini penting karena ada hal-hal yang sifatnya itu fatal kalau tidak ngerti. Misalnya tafsir. Itu ada ayat wa min thamaratin nakhili wa la'anabi tattakhiduna minhu sakaron. Ketika khomer belum diharamkan, itu masih Allah imtinan. Imtinan itu menyebut nikmat. Di antara nikmat itu disebut tattakhiduna minhu sakaron. Kamu itu kalau punya buah anggur bisa agak-agak ngefly. Dan itu bisa melupakan problem Anda. Kemudian ketika perang, itu orang Islam itu sadar. Yang orang kafir itu agak sakau, agak sakaron. Kalah dia pede, yang orang Islam gak pede karena sadar. Akhirnya masih ada jawaban kul fihi ma itsmun kabir wa manafi'u linnas, termasuk terus kendel. Akhirnya ya sama-sama agak ngefly, sebagian ya tidak semuanya. Sehingga haramnya khomer itu sampai 3 kali periode. Nah, pernah haram hanya kalau mendekati sholat, la taqrabus sholat wa antum sukaro. Tapi kalau mau sholat duhur ya nyakonya itu jam 7. Jangan setengah 12 nanti masih kuliah ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum abiduna ma. Karena peristiwa itu. Baru terakhir diharamkan tanpa catatan. Nah hal-hal seperti ini misalnya saya ini Mbah Mus sering ngendikan, Pak Kures juga sering ngendikan. Saya tidak percaya terjemah kata Mbah Mus. Ya karena kalau terjemah itu berdiri sendiri ada ayatun mansukhoh atau ahkamun sing mansukhoh atau hukmun sing mansuh. Kebetulan anak ini belajar yang mansuh, dia tidak ngerti nasihnya, yaitu terus dipegang. Katanya memegang Al-Quran. Padahal hukum itu sudah diganti sama Allah Ta'ala. Disebut nasa mansuh. Jika dulu kalau Sayyidina Ali ngecek beberapa masjid, ada guru atau ustaz, kamu pengajar Quran iya.
Apakah kamu ngerti nasah mansub? Enggak. Jawabnya Sidina Ali, halakta wa ahlakta. Kamu sendiri rusak dan kamu merusak orang lain. Nah, ketika di Kerapia itu ada Mbah Ali Maksum. Mbah Maimun tuh sering cerita ke saya. Dhisik iku hak Mbah Munawir saking kepingine santri Quran yang ngaji kitab. Iku kalau ada santri Lirboyo atau santri mana mulang muin itu Mbah Munawir ikut. Sebagai percontohan ben santri-santri itu seneng ngaji fikih. Terus kata Mbah Mun, saking kesemseme Mbah Munawir iku ambek wong alim, delalah besanan wong alim. Dulu Mbah Zaini pernah angsal keluarga Lirboyo. Sehingga beliau punya zuriyah teng Lirboyo. Terus besanan kalian Mbah Maksum. Nyai Hasyim angsal Bali Maksum. Sehingga terus di Krapia itu banyak orang-orang alim. Tapi terus Mbah Mun cerita kabeh ono regane, Bali Maksum terus populer sebagai alim alama. Sehingga yang ke Krapia itu ya ora pati niat tahfidz, niate ngaji kitab. Singkat cerita di era itu ada Ki Abdul Qadir, tapi pondok Krapia Bali Maksum terlalu populer sehingga terkenal ngaji sorof Bandungan. Sehingga dulu di Indonesia itu ada sorofnya Mbah Ali Maksum, ada sorofnya Mbah Maksum Ali Kuaron itu. Nah yang sorofnya Mbah Ali Maksum ya fa'ala yaf'ulu uf'ul. Kalau sorof di Mbah Maksum Kuaron fa'ala yaf'ulu fi'lan. Yang satu ngikuti fi'il itu ya harus jejer fi'il, yang satu ngikuti jurumiyah. Kalau yang dikatakan master itu sing yaji'u salisan, yang datang ketiga dalam tasrifnya fi'il. Sebab itu terus tradisi sorof tadi yang dalam apa itu latihan munakosyah tadi diteskan anak-anak. Itu memang penting karena kalau kita nanti belajar sab'ah, sorof itu segala-galanya. Misalnya qiraatun Nafi' itu bacanya fala yuhzinka qauluhum. Karena beliau berkesimpulan kalau khazana yahzunu husnan itu susah. Bukan menyusahkan. Yang makna menyusahkan itu af'ala yuf'ilu ifalan. Sehingga qiraat apa ya antara fala yuhzinka qauluhum sama fala yuhzinka qauluhum. Tapi Imam Asim cara berpikir secara riwayat tentu qiraat itu sunnatun muttaba'ah. Banyak lafadz yang sudah seperti itu sudah mutaaddi kayak kota layak tulu kotlan itu kota lahu bukan akta lahu. Jika beliau menganggap khazanah yahzunu sudah mutaaddi binafsih jadi nggak perlu dibaca fala yahzunka qauluhum cukup dibaca fala yahzunka qauluhum. Dan saya berkali-kali matur teman-teman yang mengkaji Quran kafa ayak fu'ukufan itu bacaannya Imam Nafi' karena memang yang maknanya mukafa'ah itu mahmuslam. Tapi orang Quraisy itu nggak suka hamzah. Jika ditakhfif menjadi kafa ayak fa'ukufuan. Meskipun mereka tahu kalau itu mahmuslam. Nah Imam Asim di beberapa bentuk fi'il itu masih memahmuskan. Misalnya Allahu yastahzi'u bihim. Di isim fa'il juga mustahzi'un. Tapi kalau masdar beliau bacanya huzuan, kufuan. Padahal di fi'ilnya bukan nabiun, tapi nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Tapi di nabiun jadi nabiun. Harusnya kan nabiun. Fa innan nabiyya man naba'anillah. Dikatakan nabi itu orang yang menceritakan ketentuan Allah. Harusnya nabiun. Jika qiraatun Nafi' ya tetap wan nabiin ya ayyuhan nabiu. Nah, berkahnya Mbah Munawir orang terus menjadi tahu qiraat sab'ah. Dan berkahnya Mbah Ali kemudian orang tahu duduk perkaranya. Kalau nabiun dari nabiun bimakna man akhbaro anillah. Dan terus berkahnya wow kalau saya boleh GR berkah Gus Gofur kula berkah ngeten-ngeten iki duka Kiai Peres napa Kiai Media mboten roh. Berkah ini terus kula ngomong terus. Saya tidak khawatir salah, bukan karena saya maksum ndak. Wong Islam pun pinter. Nak bener minallah, nak salah kok Gus Bah. Jadi kula niku madlum. Jadi penak wong Islam niku penak. Kula nu sering tahajud nak ndonga ya Allah, kula niku pede mawon nerangno Quran. Mergo tiyang Islam pun sae. Nak bener jare jenengan, nak salah kula. Lah nak kula sing salah nggih sederhana mawon. Kula abdun, kula kawula, kula nak ndonga nggih Rabbana dzalamna anfusana. Sebelum disalahkan orang juga saya sudah merasa salah. Wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan shalihah wa akharuna wa saya. Lan kula suwun kangkang mbak-mbak sing khatam Quran pede mawon. Bahwa yang Anda lakukan menghafal Quran itu sudah benar. Meskipun Anda tidak sempurna, misalnya Anda tidak paham, Anda tidak bisa melakukan. Hifdzu kalil Quran huwa al-hifdzullah. Kamu menghafalkan Quran itu sudah menjaga lafaz-lafaz Quran.
Sehingga lafadz Quran tetap mutawatir, lafadz Quran tetap ma'ruf, tetap masyhur, sehingga ketika ada yang memasukkan Quran konangan. Tapi kalau yang hafid sedikit, lam yablugh adadat tawatur, takutnya kalau ada yang menyalah, ada yang apa, itu tidak diketahui. Di barokahnya hamalatul Quran sing aksar wa aksar, itu kita terjaga. Nah, itu yang dimaksud Mbah Mus, Quran itu harus jadi budaya. Ning desa itu wong ra salat lah. Dengar ada warung ayamnya tiren nggak disembelih itu tidak mau makan, haram. Padahal dia rasolat itu lebih dari haram. Tapi itu nggak mau makan ayam tiren. Nggak sholat disuruh makan babi ya nggak mau, haram. Sampai tadi yang nyolong saja milih wedus bukan meleng babi, karena babi itu haram. Dan saya pernah digojlok sama wartawan, Pak Bahak, wah fikih Indonesia itu hebat. Sampai maling saja masih pakai fikih itu. Jadi kalau nyolong itu milih yang halal bukan yang pun niku bentuk hormat kula teng keluarga Mbah Ali, bentuk hormat kula teng Mbah Mus teng sedanten keluarga niki kula badhe maos kitabipun Mbah Ali, kula pancen pengagum kitab-kitab yang dikarang orang Indonesia. Mereka kita anggap niku lebih aplikatif lah karena dikarang orang yang trauma dengan Indonesia. Kemudian setelah trauma ingin membenahi Indonesia.